Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai pada hari Ahad. Ya, hari untuk santri weekend check out. Check innya hari Jumat sore, check outnya Ahad siang. Dan insya Allah nanti setelah antum check out, Ar-Raudhah ini akan kedatangan tamu dan mungkin tinggal di sini selama sepekan, sekitar 200 orang lebih dikit yang ikut MTQ dan porseninya NU, sahabat NU, insya Allah. Semuanya laki-laki, aman ya. Ya, semuanya laki-laki, insya Allah. Mudah-mudahan yang ikut santri weekend dan siapapun yang singgah di Majelis Ar-Raudhah dapat barokah. Amin. Nah, pada sesi check out ini, ya sesi check out, saya akan ambil tema judulnya Serasa Bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semalam sudah diputarkan video perjalanan saya mendaki Jabal Nur dan sampai di Gua Hira. Betul? Ya, kira-kira asyik atau tidak asyik? Nah, asyik ya, mendaki Gua Hira. Di Gua Hira itu ternyata ada rahasia yang sangat besar tentang perjalanan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Rasulullah SAW menyepinya di tengah keramaian kota Mekah, dan saat itu dengan berbagai perilaku masyarakatnya, menyepinya di Jabal Nur di Gua Hira. Bukan sehari 2 hari, tetapi ada yang mengatakan kadang sebulan, kadang sampai 2 bulan. Itu Nabi Muhammad SAW dan dilakukan selama 1 tahun. Ya, dilakukan selama 1 tahun. Bisa kita bayangkan seorang Nabi Muhammad SAW masih disyariatkan, karena Rasulullah jadi Nabi itu kan sejak sebelum lahir. Kadang-kadang kita merasa, oh setelah umur 40 tahun baru jadi. Nah, ini salah. 40 tahun itu pelantikan dapat tugas. Ya, ditugaskan umur 40 tahun. Kalau jadi pejabat yang menjabat kenabian itu sejak sebelum diturunkan ke alam dunia. Bahkan sejak sebelum manusia diciptakan, Nabi Muhammad SAW sudah ya diberi jabatan sebagai nabi. Sebagaimana sabda baginda Muhammad SAW, "Anan nabi wa Adam munjadilun fi tinatih." Aku sudah mendapat gelar nabi, sementara Nabi Adam alaihissalam masih berupa adonan tanah yang belum dikasih ruh. Ya, kalau Nabi Adam belum dikasih ruh, berarti manusia udah ada belum? Belum ada manusia. Ya, sejak sebelum ada manusia, baginda Muhammad SAW sudah dilantik menjadi nabi. Jadi lahir itu sudah nabi. Ya, lahir sudah nabi. Sehingga beliau SAW terbimbing. Kalau kita lihat perjalanan Nabi SAW terbimbing. Jauh dari hal-hal yang mungkar, dari yang haram, sejak kecil. Makanya didatangi malaikat. Ya, banyak peristiwa. Dinaungi awan sallallahu alaihi wasallam karena sudah menjadi nabi.
Sehingga memilih Gua Hira itu juga bukan asal. Ya bukan sembarangan. Sebagai seorang nabi tentu punya banyak keistimewaan, apalagi nabi yang paling akhir dan nabi yang paling awal, huwal awwalu wal akhiru. Beliau sebagai yang pertama dan yang terakhir, nabi yang awal dan nabi yang terakhir. Al-Khatim lima sabak, menutup ya yang terdahulu, itu Nabi Muhammad SAW memilih Gua Hira. Dan setelah dipelajari ternyata Gua Hira itu batu-batunya pernah diambil oleh satu riwayat Nabi Adam alaihissalam, riwayat yang lain Nabi Ibrahim alaihissalam, tentunya atas perintah Allah Ta'ala. Diambil untuk apa? Menjadi pondasinya Ka'bah. Ya, menjadi pondasinya Ka'bah. Jadi Ka'bah itu pondasinya diambil dari 5 gunung, salah satunya adalah dari Gua Hira. Sehingga ada korelasi ya, hubungan yang kuat antara Ka'bah dan Gua Hira. Makanya Nabi SAW dari Ka'bah dibawa ke Gua Hira dan Al-Quran diturunkan di sana. Ya, Al-Quran gak diturunkan di Ka'bah yang mulia, tetapi diturunkan di Gua Hira. Sehingga Gua Hira itu menjadi mulia karena di sana diturunkan Al-Quran dan dilantiknya Rasul Muhammad SAW. Nah pelajarannya, kalau Rasul SAW saja masih disyariatkan menyepi, masa kita kok enggak pernah menyepi? Karena itu saya buat program menyepi tapi di tempat yang rame, namanya Santri Weekend. Ya Santri Weekend ini kan program menyepi. Ya enggak 1 bulan ya, 3 hari. Meninggalkan kampungnya masing-masing, meninggalkan kotanya masing-masing, meninggalkan tempat tinggalnya masing-masing, meninggalkan kosnya masing-masing. Sama enggak usah berbekal, sudah dibekali. Ya sudah dibekali. Terus ngapain di sini? Ya serasa bersama Nabi Muhammad SAW merenung. Ya merenung apa ya yang selama ini kita lakukan. Di luar sini tuh kita ngapain itu ya. Di sini kita begini. Sehingga banyak komentar yang mengatakan di sini saya mendapatkan ketenangan. Nah, pertanyaannya emang di luar enggak tenang? Emang ada yang berbeda antara sini dengan luar? Sebetulnya kan ya sama-sama rame ya, sama-sama rame. Tapi yang membedakan apa? Satu, hati udah kita kondisikan, saya mau menyepi. Saya mau meninggalkan segala kesibukan. Saya enggak mau mikir, ya saya enggak mau mikir. Saya mau merasakan rasa nikmat hidup, cari ilmu. Ketika hati itu kita kondisikan semacam itu, kalau dalam bahasa syariat mengkondisikan itu namanya niat. Ya, tapi kalau saya bilang niat, nanti kembalinya seperti itu lagi. Anak muda zaman sekarang kan lebih suka bahasa kondisikan daripada niatkan. Sementara itulah mengkondisikan itulah hakikatnya niat. Dengan hatinya, dengan fikirnya, dengan usahanya melangkah. Itu namanya niat. Dikondisikan hatinya, saya mau seperti ini. Hasilnya innamal a'malu binniyat. Belum nyampe itu kadang sudah rasa nikmatnya terasa. Rasa asyiknya terasa, belum nyampe. Begitu sampai semakin nikmat, mengkondisikan. Nah ikhwani rahimakumullah, nanti pulang dari sini, jadikan rumahmu tempat menyepi. Entah itu di kos, ya entah itu di rumah kontrakan, entah yang masih ikut sama orang tua, entah mungkin ada yang kembali di pesantren. Jadikan tempat kamu tinggal, kamar dan lain sebagainya, tempat menyepi. Makanya antum kalau lihat saya begitu ada di Solo, hampir enggak pernah keluar. Ya hampir enggak pernah keluar, benar-benar enggak keluar. Kalau udah di kamar ya di kamar, udah enggak keluar kan semacam itu. Hampir enggak pernah keluar. Kenapa? Karena saya
menjalankan program kholwat modern. Ya, kholwat modern. Jadi model kholwatnya semacam ini. Bukan saya pergi ke gua yang di atas gunung, karena di sana wifi-nya belum bagus. Nanti nggak bisa live streaming. Maka saya punya tempat satu di Tawangmangu. Ya, villa dan majelis villa. Ar-Raudhah Tawangmangu. Itu tempat untuk menyepi. Tapi belum saya pakai betul. Lagi dikondisikan agar nyaman dipakai oleh semua orang. Sudah dimulai dipakai. Nah, di sini menyepi, asyik ketemunya sama orang-orang yang niatnya sama. Pengen menyepi. Orang-orang yang niatnya sama, pengen senang. Sehingga hidup rasanya enak. Nah coba nanti kalau di rumah itu pulang dari kerja sampai rumah aku mau menyepi. Betul-betul ninggalkan mikir kerjaan. Pasti rumahnya enak. Akan menjadi baiti jannati. Betul-betul sampai rumah itu ini tempat aku istirahat. Ya, bait ya bit. Ya, tempat memang untuk bermalam, ya. Tempat untuk mabit, tempat untuk tinggal dan tidur, itu rumah. Sehingga sampai rumah yang ada di pikirannya, surgaku, senang. Tapi betapa banyak orang yang sampai rumah belum nyampe neraka lagi. Karena udah begitu di pikirannya, di rumah ada pasangan yang ruwet, di rumah ada anak yang ruwet, ya, di rumah ada pekerjaan yang ruwet, di rumah ada orang tua, naudzubillah min dzalik. Mungkin sebagian anak muda merasa di rumah ada orang tua yang dalam tanda kutip ruwet, masya Allah, ya, naudzubillah min dzalik. Sehingga sampai rumah belum nyampe energinya udah habis, udah capek, udah lelah, sampai di rumah ngadepin sedikit saja hal yang gak enak, gak punya pertahanan, langsung tumbang. Sehingga update status, serasa hidup lebih kejam dari neraka. Masya Allah. Anak muda kan hobinya update status tuh, macam-macam statusnya. Karena apa itu? Nih, permainan pikiran dan hati. Ya, pikiran dan hati. Maka insya Allah dalam waktu 30-40 menit saya mau kasih ilmu yang akan membuat kita itu serasa bersama Nabi Muhammad SAW. Bersama Rasulullah SAW itu sudah diajarkan. Caranya gimana? Lihat sahabat. Sahabat itu selalu membayangkan Nabi Muhammad SAW. Jangan kita berpikir sahabat radhiyallahu anhum hidupnya itu selalu nempel dengan Rasulullah SAW. Enggak. Karena sahabat itu manusia. Rasulullah itu juga diutus sebagai manusia, bukan malaikat. Artinya apa? Masing-masing punya kehidupan. Jangan dianggap sahabat itu kemudian pegang tasbih, ya, kemudian duduk di masjid, dari pagi sampai malam menghadapi Nabi Muhammad SAW, zikir terus. Atau diam di depannya Rasulullah SAW, enggak bergerak, sendiko dawuh. Ya, siap melaksanakan perintah. Jangan dibayangkan seperti itu. Karena kita membayangkan seperti itu, nanti akhirnya apa? Muncul ya bisikan dari setan, dah kalau mau jadi muslim yang baik itu kamu tinggal aja di dalam masjid. Orang tuanya ditinggalkan, istrinya ditinggalkan, anaknya ditinggalkan, judulnya saya mau jadi wali. Di masjid, nah takmir masjidnya sebel siapa orang ini. Iya, mengganggu ketentraman masjid. Gak keluar-keluar, cuman zikir saja. Sehingga gak nyaman itu yang di dalam masjid. Waktunya orang ngepel, dia cuma ngeliatin. Waktunya orang nyapu, dia ngeliatin. Waktunya orang makan, dia ikut. Alasannya pengen jadi wali. Bayangannya begitu. Ini bayangan yang salah ya. Bayangan yang salah. Karena Nabi kita Muhammad SAW adalah diutus sebagai manusia. Tentunya yang paling sempurna dari seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada kalimat Rasul diutus sebagai manusia SAW, jangan juga kita bayangkan sama seperti kita. Sorry bro, manusia tapi enggak sama dengan makhluk Allah manapun. Manusia punya kulit, betul?
Tapi kulitnya Nabi Muhammad SAW nembus atmosfer nggak bermasalah. Ya, nembus atmosfer nggak bermasalah. Coba kulit kita kena atmosfer, masalah atau nggak masalah? Iya. Punya tubuh Nabi Muhammad SAW, tapi tubuhnya ini bisa mengeluarkan air yang cukup untuk 1.500 pasukan. Itu pun dihentikan. Kalau nggak dihentikan, untuk seluruh jagat raya nggak akan habis. Gimana itu produksi airnya? Sementara itu air yang terbaik di jagat raya keluar dari tubuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW manusia yang bukan manusia biasa. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Tapi beliau adalah manusia. Manusia itu ya makan, manusia itu ya minum, manusia itu ya tidur, manusia itu ya istirahat, manusia itu ya menikah, manusia itu ya berusaha punya anak, manusia itu ya cari penghidupan, bekerja, manusia itu juga ibadah, manusia itu juga belajar, manusia itu juga mengajar, manusia itu juga kumpul dengan tetangga, manusia itu juga menghadapi problem, dimusuhin, dijauhin, dicaci, dimaki, dihina. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka sahabat ya begitu. Ada yang sahabat memang ya pegawai pasar, ya kerjanya di pasar. Ada sahabat itu yang pegawai perkebunan, ya kerjanya di perkebunan. Ada sahabat itu yang nggak punya kebun, nggak punya apa-apa. Dalam tanda kutip memang tidak punya keluarga, sudah sendiri, ya nggak punya keluarga. Nah, yang model seperti ini ngelamar pekerjaannya melayani Nabi Muhammad SAW di masjid. Betul-betul menjadi pelayan masjid, membersihkan masjid, nyapu masjid, ngepel masjid kalau bahasa kita. Dan tawakal, kalau ada makanan makan, nggak ada ya puasa, nggak seperti kita, nggak ada ngomel, kalau ada dihabiskan. Nggak begitu. Tawakalnya luar biasa. Dan memang nggak pengen cari dunia, memang pengen khidmah. Seperti yang terjadi pada orang-orang yang khidmah di berbagai pondok pesantren. Dia tinggalkan semuanya, dia khidmah di pesantren. Memang ada yang semacam itu. Tapi secara umum ya, manusia, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sampai buat janji sama tetangganya. Saya sehari kerja, kamu juga sehari kerja ya. Jadi gantian, nanti waktu saya kerja kamu yang belajar sama Nabi kan. Nanti malam kita ketemuan kan tetangga, nongkrong kalau bahasa kita, nanti malam kita ngopi, nongkrong, ceritakan ke saya apa yang kamu dapat dari Nabi Muhammad SAW. Besoknya gantian, saya akan cerita sama kamu. Jadi ada waktunya belajar, ada waktunya bekerja. Itu Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau udah paham begitu, berarti tinggal kita lihat posisi kita ini siapa. Kalau yang namanya pelajar, emang waktunya ke kos itu ke kampus 24 jam? Enggak. Waktunya di kos juga 24 jam? Enggak. Ada waktunya di kos, ada waktunya di kampus, ada waktunya pulang ke rumah. Betul. Nah, cuman ada satu hal yang seringkali membuat kita kalau udah jadi pelajar, jadi mahasiswa atau mahasiswi, luar biasa kan namanya mahal siswa. Jadi siswa-siswa yang lain itu masih siswa SD, SMP, SMA, siswa. Kami mahal. Ya mahasiswa. Di atasnya semua siswa. Ini pol-polan ya mahasiswa itu. Nah seringkali kalau udah punya status sebagai mahasiswa atau mahasiswi, di kepala kita ini ada kalimat, saya pokoknya tugasnya belajar. Tugasnya belajar. Sehingga yang lain itu hilang. Misalnya ya, masa mahasiswa cari duit. Masa mahasiswi ya sibuk cari uang. Tugas saya adalah belajar. Yang penting saya masuk kampus, pulang kos, kampus, pulang kos, kampus, pulang kos. Pertanyaan saya, yang model begini ini rugi atau enggak rugi? Rugi atau enggak rugi? Rugi. Sekarang saya kembalikan bersama Nabi Muhammad SAW. Rata-rata pelajar mahasiswa itu umurnya berapa?
Ini yang mahasiswa coba angkat tangan, mahasiswa, mahasiswi. Angkat tangan coba, yang masih kuliah. Yang tinggi angkat tangannya. Ya, S1, S2 terserah. Dah, turunkan tanganmu. Coba yang laki salah satu dari angkat tangan yang tengah. Ya, antum. Siapa nama? Panggilannya? Juki. Dufi. Oh ya, Dhufiro. Ewa. Umur berapa sekarang? 25. Berarti semester akhir. Nah, bentar lagi selesai. Yang di sana. Salah satu, angkat tangan tadi yang kuliah. Jangan khawatir, enggak saya jodohkan, tenang. Angkat tangan. Siapa nama? Hafsah. Masya Allah. Ini putrinya Sayyidina Umar bin Khattab. Radhiyallahu anhu. Namanya bagus. Semester berapa? Semester 6. Usia? 20. Oke, berarti kalau saya ambil rata-rata 20, 26. Saat ini ya. Entah semester 3, semester 4. Rata-rata usianya 20 sampai 26. Pertanyaan saya. Sebagai pria, Nabi kita Muhammad SAW itu nikah usia berapa? 25. 25. Berarti kesuksesan sebagai pria itu usia berapa? 25. 25 sudah bisa ngelamar konglomerat yang terkaya di Jazirah Arab. Kamu 25 baru mau selesai kuliah. Sorry bro. Insya Allah sukses juga, amin. Maksudnya segera siap melamar. Emak udah nikah? Oh, ada yang saya tanya udah nikah? Belum. Begitu ketemu kiai udah nikah? Udah. Ada begitu. Artinya nikahnya masih sembunyi sama saya nggak berani ngaku. Nggak berani ngomong ya. Sama kiainya nggak berani dusta. Kalau sama saya masih bukan dusta sih, menyembunyikan fakta. Kalau sama kiainya nggak berani menyembunyikan fakta. Itu pernah saya alami ketika jalan bersama beberapa mahasiswa. Saya tanya, bilang belum nikah. Ditanya Habib Salim Asyadri, langsung jawab, udah Habib. Beda makom ya. Beda makom. 25 tahun. Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. 25 tahun. Dan dalam kondisi sukses. Saya ngomong sukses ini ukuran manusia hidup ya. Bukan ukurannya Rabbul Alamin. Kalau ukuran Rabbul Alamin sudah sejak sebelum diciptakan Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang paling sukses. Ini variabelnya adalah variabel sukses. Ya punya istri, sukses, punya duit, sukses, tenar di masyarakat, sukses namanya harum, sukses menurut variabel manusia modern, sukses. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW dari usia 0 sampai 25? Untuk sukses itu apa? Nomor 1, orang tuanya ya sebagai single parent meletakkan anaknya di lingkungan yang terbaik saat itu. Karena kota Mekah bukan menjadi lingkungan yang terbaik saat itu. Karena di kota Mekah banyak pendatang yang perilakunya aneka ragam. Nanti kalau anak kecil melihat, terekam sejak kecil, maka bisa menimbulkan sesuatu yang kurang baik. Maka dibawa ke perkampungan Bani Sa'ad. Itu jauhnya dari Taif masih sekitar 50 kilo. Saya naik mobil dari Mekah sampai sana 2,5 jam non-stop. Ya, 2,5 jam non-stop. Dan itu di atas gunung, pegunungan ya. Dinginnya luar biasa, Masya Allah. Nah nanti kalau ikut santri weekend lagi, saya akan setelkan videonya itu. Ya, perjalanan menuju perkampungan Bani Sa'ad. Jauh di sana ya, jauh di sana. Sampai sekarang pun masih betul-betul ori gitu ya. Desa banget gitu ya, kampung banget. Masih sangat kampung. Jauh dari kata ada bangunan menjulang tinggi. Enggak ada, masih gunung-gunung. Ya, bebatuan semacam itu. Nabi kita Muhammad SAW ditaruh di sana. Orang tuanya menyelamatkan dari lingkungan yang kurang ori. Ya, sudah enggak ori lagi secara adat, bahasa, totokromo dan lain sebagainya. Setelah itu dikembalikan sampai ibunya wafat, diasuh siapa? Pamannya. Kakeknya wafat, diasuh pamannya Abu Thalib. Apa yang dilakukan Abu Thalib?
ketika mengasuh Nabi Muhammad SAW, diajari cari al-fulus. Cari duit. Umur berapa? Di bawah usia 10 tahun. Di bawah usia 10 tahun udah diajari caranya hidup. Caranya hidup. Dari kecil sama Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha udah diajari caranya hidup. Bagaimana? Minimal bisa menggembala kambing. Kalau bahasa saya, minimal antum kan kambing sekarang agak susah dicari. Tapi kalau motor-motor, mobil-mobil banyak ya. Jadi menggembala motor sama mobil aja. Modal sumpritan, prit. Ya belajar menggembala dulu ya. Itu pun banyak yang gak nurut kan kambing ya. Disumprit masih maju ya, banyak ya. Ya, yang jadi kambing siapa ini? Menggembala kambing. Modern sekarang di kota susah cari kambing. Minimal bisa jadi tukang parkir. Dan itu manfaat. Membantu orang, memudahkan orang yang melakukan perjalanan. Mengurangi kemacetan, manfaat. Jangan diam, bekerja, bergerak. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan diam saja, enggak bergerak. Setelah itu sama pamannya levelnya dinaikkan. Diajari bantu dagang, enggak nanggung-nanggung. Diajak untuk ikut ekspor impor. Bisnis ke luar negeri. Masya Allah. Anak kecil dalam tanda kutip, baru mau tumbuh dewasa, belum balik, sudah diajak pergi ke luar negeri, bertemu dengan orang-orang asing, perjalanan yang berat, lewat daratan yang berat, panas luar biasa, dengan segala tantangan alam, untuk apa? Berjuang mencari penghidupan. Itu yang Allah lakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kan Allah lakukan itu. Sebelum dilantik jadi Rasul, diajari jadi orang yang kuat. Bagaimana bertahan hidup. Ya, bukan jadi orang yang menganggur, tapi aktif melakukan aksi yang positif sehingga hidupnya menjadi bermakna. Setelah itu ya umur 25 tahun menikah. Sebelum menikah apa yang dilakukan? Coba lihat. Ekspor impor. Bawa dagangan ke luar negeri, laku di sana, balik bawa dagangan, laku di Mekah, ekspor impor. Itu bisnis Nabi Muhammad SAW. Lah kamu jualan di Tokopedia, Shopee dan kawannya aja takut kok. Apa laku ya? Nanti kalau nggak laku gimana? Enggak kemana-mana ini, pakai aplikasi saja takut. Sementara Nabi kita Muhammad SAW menjelajah muka bumi ini. Jadi kita sebagai Muslim ini yang kita contoh selama ini siapa? Beb, tapi saya kan mahasiswa. Iya betul mahasiswa. Saya ketemu dengan mahasiswa, tapi dia juga membakar sate. Saya juga pernah sekolah. Saya sekolah, tapi ibu saya buka warung. Saya melayani orang beli sate. Saya juga lihat mahasiswa yang kuliahnya itu bagus, tapi bisnis online-nya luar biasa. Karena belajar itu bukan masalah tempat, belajar itu masalah kemauan kamu untuk menggali informasi. Kan itu belajar, tempatnya dimanapun kita bisa belajar, apalagi zaman sekarang. Belajar itu mudahnya luar biasa. Nah ini jangan sampai sebagai mahasiswa kita enggak mencontoh Nabi Muhammad SAW. Karena itu masa remajanya Rasulullah. Sehingga umur 25 lulus kuliah, itu bisa senyum sama orang tua sambil berkata, Pak, Bu, ya mau cari rumah di sebelah mana? Masya Allah, bapak ibunya nanya, maksudmu nak? Iya, buat calon mantu Bu. Maksudmu? Tenang Bu, nih ditunjukkan saldo. Apa nih nak? Maaf Bu, baru bisa ngumpulin 5 miliar selama 5 tahun. Masya Allah, anak soleh. Ya anak soleh. Ternyata uang yang dikasih orang tuanya itu sama dia enggak cuma dipakai untuk habis telepon. Uang. Ini diterima enggak pernah minta. Ternyata diputer sama dia jadi modal itu. Jadi modal. Tirakat selama jadi mahasiswa. Dia bukan puasa Senin Kemis, tapi cari masjid yang di situ ada buka bersama.
Ya ikut buka, enggak ikut puasa enggak kuat, Bib. Kalau ikut puasa, tapi kalau ikut buka saya kuat, Masya Allah, akeh tunggali. Ya banyak yang semacam itu. Berpikir dia gimana nih uang dari orang tua bisa saya manfaatkan karena barokah dari orang tua. Sehingga umur 25 itu udah enggak mikir dunia. Dunia udah, nikmat. Ibadahnya apa? Sama istrinya, Dik, pengen kemana Dik? Mekah, Madinah? Oh iya Mas, ya udah. Mau berangkat kapan? Sekarang bisa Mas? Oh bisa, nggak ada yang nggak bisa. Biiznillah. Oh keren bro. Asik atau nggak asik? Asik. Pengen nggak seperti itu? Bisa nggak kira-kira? Insya Allah bisa. Kalau kita mau berusaha dan punya niat. Ya punya niat. Jangan, apa ya, saya suka ngomong sama teman-teman saya, jangan jadi Tuhan. Ya kayak misalnya begini, kamu kapan mau beli mobil, kapan mau beli rumah, kapan kamu mau haji, kapan mau umroh, kapan ke Madinah, kapan ke Mekah, kapan? Jawabannya, belum tahu Beb, belum ada uang. Dikasih tahu, jangan mikir uang, yang gak bisa Beb, hidup itu realistis Beb, kalau gak punya uang yang gak usah mikir. Masya Allah, ini ilmunya siapa ini? Jadi kita baru boleh berpikir kalau udah punya uang, berpikir nikah kalau udah punya uang, berpikir beli rumah kalau udah punya uang, berpikir makan di restoran kalau udah punya uang. Mas Abdurrahman itu gak pernah mikir ya, tapi nggak punya uang, ya nggak punya uang, tapi tidur di hotel bintang 5, makan di restoran yang keren, itu juga dirasakan. Betul Mas Rahman? Gara-gara apa? Disupirin Habib Novel. Saya supirnya, dia kan bosnya. Beb, udah lapar belum? Itu kode. Ya, itu kok kode. Oh, hampir man, itu. Hampir. Oh ya, ngingetkan aja Beb, takut kalau Habib lupa gitu. Ya takut kalau Habib lupa. Udah cari makan di tempat yang enak, makan yang enak, yang halal. Ngeluarin duit dia? Enggak. Cuman megang daftar menu makan. Yang mana man? Ini Bib. Minumnya? Ini. Setelah itu update status. Foto. Enggak punya uang gitu, enggak modal uang. Jadi jangan berpikir nanti kalau saya punya uang. Berpikirlah, aku punya keinginan dan aku punya Allah yang maha bisa. Setelah itu, idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau udah punya keinginan yang kuat, kamu yakin punya Tuhan yang maha kuasa, jalan pasrah. Ya jalan pasrah. Nanti hasilnya tak terduga. Ya hasilnya tak terduga. Ini yang ngomong bukan teori ya, saya ini insya Allah ahli praktek. Ya sudah praktek, bukan setahun, 2 tahun, bukan sekali 2 kali. Sampai saya itu merasa terheran-heran. Kalau ada orang yang saya nasehatin, Mas, ya coba kamu jualan pisang goreng, insya Allah kamu bisa kaya. Terus orangnya jawab, Beb, dari mana bisa kaya Beb jualan pisang goreng? Masa jual pisang goreng bisa kaya? Ini kan sudah jadi Tuhan ya. Betul. Jadi dia sudah mengatakan jual pisang goreng tidak mungkin bisa jadi kaya. Kalau saya juallah pisang goreng insya Allah kamu kaya. Artinya dengan perannya Allah kamu bisa jadi kaya. Bukan pisang gorengnya tapi Allahnya. Nanti kamu akan jadi kaya. Tapi tunjukkan sebagai manusia aku jual pisang goreng. Gimana Bib jalannya jadi jual pisang goreng jadi kaya? Oh banyak. 1, di perempatan jual pisang goreng. Ini kejadian. Ya jualan di perempatan tapi kasusnya bukan pisang goreng. Sama-sama model begitu ya. Buka jendela. Kaget. Ya yang di belakang itu kaget. Ternyata yang jualan temennya semasa SMP dan SMA. Langsung diangkut naik mobil. Ternyata yang naik mobil direktur perusahaan. Yang naik mobil direktur perusahaan. Ngobrol.
Kenapa kok jualan begini? Oh udah nganggur lama, cari kerjaan susah. Ya udah, kamu berhenti jualan itu. Saya ini punya perusahaan gede, tapi nggak punya orang yang bisa saya percaya. Kamu ini kan sahabat saya sejak SMP, SMA, ya kamu orang yang paling bisa saya percaya. Udah, kamu duduk manis, rumahmu di mana, kalau perlu upgrade rumah segera, pokoknya kamu kemanapun saya pergi kamu ikut. Siap, Masya Allah, gaji unlimited. Gara-gara apa itu? Jualan gorengan tadi. Jangan jadi Tuhan. Semua kamu hitung pisang goreng, kulaan sekian, dijual harganya sekian, setahun dapatnya sekian. Gak mungkin sugih. Emang rezekimu dari jual beli, jual beli, jual beli. Rezeki dari Allah. Kadang kamu ketemu seseorang, sekali duduk sama dia, itu melebihkan hasil hidupmu selama 20 tahun. Hasil hidupmu selama 30 tahun. Berapa banyak ini orang yang dapat pekerjaan gara-gara nongkrong di warung. Mau makan siang, melepas lelah, ngobrol di situ. Ternyata lagi ada yang cari pekerja, cari karyawan. Dilihat nih cocok, maka ditawari. Berapa banyak orang yang mau beli rumah, dapat rumahnya di warung. Karena mendengar ada obrolan orang yang lagi mau menawarkan rumah. Enggak sengaja akhirnya nyambung. Hidup itu begitu, makanya jangan matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau matematikanya Mas Novel 1 tambah 1 sama dengan unlimited. Enggak iso, hasilnya bisa macam-macam. Juga bisa 0 hasilnya. 1 tambah 1 sama dengan 0. Itu juga bisa. Tapi kalau bersama Allah Ta'ala, maka 1 tambah 1 hasilnya unlimited. Enggak akan ada habisnya. Tiru Nabi Muhammad SAW. Ini namanya mengikuti Rasulullah dari sudut yang lain. Karena bayangannya tuh ngikuti Rasulullah SAW itu sholat, puasa, ngaji. Itu betul. Udah kalau yang itu nggak usah dijelaskan, semua paham ya? Semua paham. 25 sampai 40 menyepi. Kenapa 25 sampai 40 Rasulullah SAW itu mulai proses menyepi? Dunia sudah di tangan. Dunia sudah di tangan, maksudnya udah sukses, istri ada, rumah ada, duit ada. Ya mulai merenung, buat apa hidup ini? Nah kalau kamu sudah seperti itu sejak umur 25 betapa enaknya gitu. 25 tahun kamu ke masjid gak bingung dikejar-kejar sama namanya cari uang. Karena udah semuanya terkondisikan. 25 tahun kamu pengen nyantri di satu pondok selama setahun. Yai saya mau ikut di sini ya, khidmah setahun. Saya enggak usah digaji Yai, nanti saya bagiannya menggaji, Masya Allah. Saya tak khidmah nyapu-nyapu musola, tapi nanti saya akan bayar 1 bulan 10 juta. Kira-kira ditolak enggak? Insya Allah diterima sama kiainya ya, sama habibnya, sama ustadznya, sama syekhnya. Insya Allah diterima, karena enggak ngerepotin, justru membantu, nyantai, dia asyik, menikmati. Bisnisnya tetap jalan. Ya bisnisnya tetap jalan, karena dia udah punya kepanjangan tangan. 25 tahun sukses, 25 sampai 40, ya itu saatnya untuk merenungkan diri, membentuk jadi manusia seutuhnya. 40 tahun ke atas, saatnya bergerak, udah jadi sesuatu, duitnya ada, powernya ada, mulai kamu begini. Tabligh, menyampaikan. Yang dikasih tahu ya, sami'na wa ata'na, powernya ada, duitnya ada, ilmunya ada, gagahnya ada, gantengnya ada, baiknya ada, lengkap semuanya. Powernya luar biasa. Itu timeline-nya Nabi Muhammad SAW. Timeline-nya begitu. Lah timeline kita bagaimana? 0 sampai 25 tahun timeline enggak jelas Beb, grafiknya Beb. 25 sampai 40 juga belum jelas nih grafiknya. 40 sampai 50, saya ini kan dari 40 ke 50. Saya alhamdulillah semua yang saya inginkan itu alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, sama Allah diwujudkan. Insya Allah bukan istidrat, mudah-mudahan betul-betul jadi nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya udah pernah ceramah beberapa puluh tahun yang lalu. Ya, yang seger-segernya 10 tahun yang lalu lah seger-segernya. Dari majelis ke majelis saya mengatakan nanti kalau umur saya nyampe 50 tahun, usia 50 tahun saya tidak akan ceramah kemana-mana. Saya akan duduk di rumah
saya akan ceramah dari rumah ke setiap rumah. Dari rumah ke setiap rumah. Sesekali saya akan keluar ceramah di tempat teman-teman saya. Kunjungan balasan ke tempat teman saya, bukan ceramah keliling. Tapi kelilingnya lewat dari rumah ke rumah. Via apa? Dunia maya. Subhanallah. 2 tahun yang lalu datangkan pandemi. Seluruh dunia diajarkan belajar dari rumah. Jadi program saya usia 50 tahun sama Allah udah diwujudkan dulu. Caranya gini loh. Masyarakatnya udah enggak asing lagi, betul? Nah, setelah itu Allah kasih saya tempat untuk buat santri weekend. Duduk dari sini, ngajar yang di sini, ngajar yang di rumah, benar. Kemudian saya itu pengajian hari Rebu, hari Jumat dan lain sebagainya. Kemudian saya punya cita-cita, ya Allah saya pengen nanti semakin usia saya nambah, nanti saya pengen itu hari Sabtu pagi saya berangkat ke Madinah. Nanti hari Kamis malam saya pulang ke Indonesia. Malam Sabtu ngajar di Raudhah Solo. Cita-cita. Berarti golek duit sing akeh dul. Ya kan ya? Cari uang yang banyak. Kan jadi semangat. Ya jadi semangat. Betapa enaknya sebulan sekali nyepinya ya di tempat yang terame di dunia. Yang gak pernah tidur. Yaitu di Madinah Al-Munawwarah dan Makkah Al-Mukarramah. Tapi itu butuh yang namanya uang. Gak usah mikir dari mana uangnya. Uangnya dibutuhkan. Itu nimbulkan semangat, bukan lemes. Nah kadang ada orang tempat kata uang. Aduh. Karena ngukur dia gak punya uang. Saya begitu dengar kata uang, saya gak punya uang, semangat aku. Oh sakmono. Cita-cita saya tuh pengen mengumrohkan ibu saya. Pengen insya Allah. Tapi nggak mau naik pesawat itu, mau saya. Kesian ibu saya. Capek nanti naiknya antri, turunnya antri ya. Jadi cita-cita saya pengen sewa jet pribadi. Saya mau terbangkan ibu saya ke Mekah, ke Madinah gitu ya. Terbang nyaman, Bu gitu ya. Nyaman gak usah capek. Maka saya nanya, sewa jet pribadi itu berapa toh? Ya, berapa toh harganya jet pribadi kalau disewa cuma untuk PP gitu Solo sampai Madinah itu berapa? Datanya sudah ada pasangan niat Allahumma amin. Kan gitu. Orang mikir duit tekon ndi mbok. Itu pola pikir yang salah kalau begitu. Kamu kok jadi Tuhan gitu ya? Enggak. Allah tuh kan cuma nyuruh kamu pasang niat, kamu usaha, tawakal. Betul? Pasang niat, kamu usaha, tawakal. Lah, ini ada yang ngajarkan jangan berani niat kalau enggak punya modal. Lah modal terbesar kan yakinmu pada Tuhanmu. Modal terbesar adalah percayamu pada Robmu. Modal terbesar adalah kamu punya Tuhan. Itu modal yang terbesar. Oke, ini penghujung. Enggak kerasa loh, udah 30 menit. Yang mau saya sampaikan tadi ya, saya mau nyampaikan sesuatu udah 30 menit. Baru mulai. Ya. Bagian asik, monggo diunjuk kopinya. Sudah habis. Saya nanti kalau tidak minum sekarang lupa minum saya. Ya bismillah. Sebetulnya tadi kan saya cuma minta 1 cangkir, tapi semua dapat ya? Ya. Itulah dermawannya anak-anak Raudhah. Alhamdulillah. 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 Bicara modal ya, boleh modal. Ini anggap handphone modal. Saya mau beli motor. Modalnya handphone. Bisa enggak? Dengan izin Allah bisa. Sesuai harga handphone. Ini handphone, jadi modal saya beli motor. Kalau saya enggak punya uang, saya punya handphone, maka saya punya modal namanya handphone, betul? Kamu pengen beli motor, enggak punya handphone, enggak punya uang, enggak punya aset. Jadi pengen enggak? Cek. Jadi pengen atau jangan dulu deh, nanti aja pengennya. Betul ya? Pengennya nunggu nanti kalau udah punya
modal. Kalau udah punya modal, baru nanti kita buat pengen lagi. Kalau enggak punya modal, jangan mikir pengen. Benar semacam itu? Rata-rata manusia nih loh. Pengennya nunggu ada modal. Kalau saya enggak mau begitu. Karena Allah saya udah ngomong, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Hanya Allah yang satu, Allah lah harapanmu satu-satunya. Harapan seluruh makhluk di jagat raya hanyalah Allah. As-somad itu artinya itu tempat bergantung, harapan yang bisa mewujudkan harapan semua makhluk. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Katakan ada Allah. Jadi modal terbesar saya itu saya punya Allah gitu loh. Saya punya Allah. Allah punya apa? Punya galanya. Selesai atau enggak selesai? Lah yang punya handphone saja berani, punya cita-cita beli mobil, beli motor, dan lain sebagainya. Yang punya Allah kok enggak berani? B. Yang gak usah dilanjutkan. Kan begitu. Yang punya tabungan sekian berani. Yang punya Allah kok enggak berani? Yang punya Allah itu udah punya Allah. Tinggal ngapain? Ngomong sama Allah. Ngomong sama Allah. Caranya ada. Ud'uni astajib lakum. Ngomong, saya jawab. Ngomong, saya jawab. Maka saya mau umumkan. Beberapa tahun yang lalu ada satu anak muda di Pekalongan yang aktif. Dia nabung sedikit-sedikit, dia ziarah sana sini. Doanya adalah, ya Allah beri guruku Habib Novel Al-Idrus mobil Fortuner warna hitam. Yang baru dari showroom. Betul? Masih ingat tuh sampai saya telepon orangnya ya. Kemudian dia juga doa untuk dirinya sendiri. Saya itu dulu paling gak pengen punya Fortuner. Jadi ketika dia mendoakan begitu itu saya amin, tapi kok Fortuner ya. Dan yang baru dari showroom lagi, ya rodok bekas-bekas, rodok memper ya. Tak buat jadi seneng tuh nanti yang doa kalau doanya terwujud. Subhanallah. Ini tiba-tiba Allah perintahkan saya beli Fortuner. Ya walaupun saya nggak punya duit. Asik loh. Ya, dodolan laptop. Tadi kan laptop tak dol, tablet didol ya. Kemudian dikreditkan syariah. Kredit syariah. Selama 3 tahun. Maka di depan sana ada Fortuner hitam parkir. Ya, itu hasil doanya remaja Pekalongan itu. Ya remaja Pekalongan. Saya yakin beres-beres. Kenapa? Sisa hutang 3 tahun ini insya Allah beres. Karena ada yang mendoakan. Yang kirim proposal ke langit bukan saya gitu loh. Ada hamba Allah yang gak punya duit di Pekalongan. Mintakan ke Allah buat saya. Ya saya usaha pengen mewujudkan apa yang dia inginkan. Semampu yang saya bisa. Tapi kok baru 2023 saya tergeraknya. Yang kemarin-kemarin saya, jangan dulu deh. Yang itu kurang asik. Tiba-tiba sekarang dibuat jatuh cinta sama Fortuner. Aneh tuh. Hati saya itu dirubah jadi suka ya. Yang saya nggak suka yang nggak enak juga ya. Maksudnya hati saya lebih kan namanya selera ya, lebih berselera pada yang lain. Tapi tahun ini kok dibuat sangat selera pada Fortuner sebagai kendaraan untuk dakwah. Aneh caranya Allah merubah hati. Ternyata itu keyakinan satu orang yang doa nggak berhenti-berhenti. Kalau SMS saya tuh WA, SMS, kadang SMS, kadang WA. Bib, saya udah hadir di majelis ini, saya doakan Fortuner hitam untuk Habib. Istiqomah tuh gak ganti-ganti. Saya mau ganti Alphard ngono loh ya. Dia doanya Fortuner. Dan tidak ngomong yang bekas dia, yang baru dari showroom. Masya Allah ini yakinnya luar biasa. Jadi gitu caranya. Pengen ngomong. Lah caranya ngomong, minta didoakan orang lain. Tolong omongkan ke Allah. Cari tempat-tempat yang mustajab. Ya, cari tempat yang mustajab. Minta didoakan orang tua. Jangan kemudian kamu bilang sama orang tuamu, Pak, tolong doakan punya rumah ya Pak, meskipun mustahil Pak. Belum doa udah matahin orang tuanya.
Pak, doakan punya rumah. Gak ada yang mustahil. Doanya Bapak ini kabul gitu. Berani ngomong minta itu. Karena punya Allah. Keyakinan punya Allah ini sekarang. Keyakinan punya handphone. Handphonenya lebih dipercaya daripada rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ngeri atau enggak ngeri? Makanya para wali itu mengatakan, ma biyadillah awthaku mimma biyadi. Apa yang ada dalam genggaman Allah itu lebih aku percaya daripada apa yang ada dalam genggamanku. Ya, di genggaman kita ini sifatnya cuma titipan nisbi ya. Dinisbatkan saja. Sesaat bisa hilang. Tapi kalau dalam genggaman Allah enggak mungkin hilang. Makanya para wali itu enggak pernah percaya dengan apa yang dimiliki. Tapi percaya kepada Tuhan yang dia miliki. Enak atau enggak enak? Enak. Itu namanya PD tingkat tinggi. Ya PD tingkat tinggi. Saya ngajarkan sama anak-anak saya PD tingkat tinggi. Jangan PD yang setengah-setengah. PD yang setengah-setengah. Contoh putri saya Nur Aliyah. Contoh nih ya. Saya nanya, temanmu cantik enggak? Oh cantik. Ya, ada satu temennya tuh yang lagi pinter gitu ya. Cantik enggak? Cantik. Cantik banget. Terus saya bilang, sama kamu ya pasti cantik kamu toh nah. Oh ya itu pasti. Itu pasti lah. Kalau sama aku pasti cantik aku. PD-nya berhasil. Karena saya ajarkan mensyukuri apa yang dimiliki tanpa mencela yang dimiliki orang lain. Oh iya cantik dia. Nah, oh, aku pasti lebih cantik. Walaupun kenyataan memang lebih cantik. Saya bapak kok ya. Kalau bapak kan harus ngomong anakku ayu dewe. Betul ya, anakku ganteng dewe. Itu namanya bapak ibu yang bersyukur. Jangan jadi bapak ngomong ke anaknya, Duk, rupamu kelek, Duk. Masya Allah, ini bapak harus istighfar tingkat tinggi nih. Kamu tuh jelek. Ya enggak tuh ya, anaknya darah dagingnya. Nak, kamu paling cantik di jagat raya. Versi bapakmu. Versi orang lain enggak ngurus, yang penting antara kamu dan aku. Ya antara kamu dan aku. Yang pede. Pede punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut-takut hidup. Hidup jangan takut. Jadi pulang dari sini ikut santri weekend kok masih ngelendruk-ngelendruk. Lemah. Ditanya kenapa? Saya pengen menikah sama dia, Beb. Tapi aku hanya seorang anaknya orang miskin dan aku super miskin. Sementara dia kaya raya. Masya Allah. Jawabannya santai, pengen rabi kok mikir duit. Mikir apa, Beb? KTP. Syarat nomor 1 KTP-mu diurus. Betul enggak ya? KTP-nya diurus. Setelah KTP-nya diurus, kemudian mulai kamu tanya itu rumahnya di mana. Datangin, lamar, tolak, alhamdulillah. Sejak awal udah ngerti kalau ditolak kan lebih bagus. Daripada persiapan 10 tahun, datang ditolak, sakit. Dari awal ditolak, maka mengatakan, terima kasih Bapak. Sudah kehilangan calon menantu terbaik yang ada. Wow. Alhamdulillah. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti saya menemukan calon mertua yang jauh lebih baik dari Bapak. Oh diusir awakmu. Ya ojo ngono. Di hati saja. Mudah-mudahan calon mertua berikutnya lebih baik. Bergerak terus. Dia cantik, yang lebih cantik banyak. Berarti itu kurang cantik buat aku. Kan begitu. Oh itu kurang ganteng buat aku. Oh itu kurang oke buat aku. Banyak yang lebih oke. Ditolak sekali kok. Kehilangan dunia dan segala isinya ngelentruk di kamar selimutan kerukupan. Takut melihat dunia, merem sisan. Na'udzubillah min dzalik. Ngelamar pekerjaan sama kerja. Begitu. Ngelentruk. Ngapal no kitab gak apal-apal, putus asa, aku tidak layak. Saya ini sampai sekarang belajar menghafalkan Al-Quran. Dan saya itu sudah bisa membaca Al-Quran dengan ya sesuatu lah. Tanpa saya harus menghafalkannya. Tapi saya harus pakai kacamata, karena kalau lihat kalian langsung ini, penglihatan saya terganggu. Serius, boleh saya praktekkan? Tolong Ahmad Anis, ambilkan Anis. Di mejanya Abu ya, kacamata khususnya bapakmu. Terus ngajar dulu. Oh iya,
Saya punya kacamata khusus yang buat saya masuk ke dimensi lain. Sorry bro, makomnya lain. Lain makom kita nih, ada perbedaan makom di antara kita. Karena setiap orang memang punya makom sendiri. Saya nggak ngomong makomnya lebih tinggi, tapi makomnya lah lain. Setiap orang punya makom yang berbeda, beda-beda. Lanjut. Jadi jangan pernah putus harapan, putus cita-cita karena apa yang ada bersama kita. Sebab yang ada bersama Allah itu luar biasa. Contoh Nabi Ibrahim tuh alaihissalam. Saya tuh sampai kalau coro Jawa ini denger-denger ya. Denger-denger lihat dulu Mbah Ibrahim alaihissalam itu ketika ninggal Mbah Ismail pripun ya. Ditinggal di padang pasir sama istrinya ya, anak dan istrinya ditinggal di padang pasir pergi. Disangoni dongo. Ya Allah, kirimkan buah-buahan, kirimkan manusia. Jadikan sebagian dari anak Tuhanku itu orang-orang yang mendirikan sholat. Tinggal. Gak dikancani, gak ditransferi loh. Gak ada nomor rekening transfer. Gak ada riwayat Nabi Ibrahim kiriman orang ke sana ngirim barang. Gak ada. Cul, tinggal. Perintahnya begitu. Hasilnya tempat yang teramai di jagat raya sekarang Mekah. Moro kabeh, melarat moro, sugih moro. Gak punya duit moro. Betul ya? Semuanya bergerak ke sana. Kenapa? Lidah yang bertuah dari kekasih Allah Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Punya Allah. Ya punya Allah. Sini. Anis sama Ali duduk depan sini. Alhamdulillah anak-anak saya itu yang laki ganteng, yang perempuan cantik. Lah kan pilihannya emang gue ganteng baik ayu. Emang ada pilihan yang lain? Bismillah. Saya mau coba ngaji boleh ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Saya kalau pakai kacamata ini saya bisa hafal Quran saya. Iya, keren enggak?
Ya, nanti beberapa tahun lagi, insya Allah kamu pakai kontak lens bisa menjajah dunia maya. Catat omongan saya ini ya, beberapa tahun lagi, gak sampai 10 tahun insya Allah, kamu pakai kontak lens bisa menjajah dunia maya. Ini namanya Enreal. Ini dari sini saya bisa melihat semua isi handphone ini. Jadi kalau mau main sulap, gaya-gaya ini ngono, hafal Quran, ngimami di masjid pakai kacamata ini kamu. Masya Allah. Terobosan baru, Habib novel gitu loh ya. Iya, harus selalu terdepan. Berpikir futuristik. Ya Rasulullah SAW itu kan pemikirannya melampaui semua pemikiran. Mikirnya yang maju. Bukan cari buat lihat film, bukan. Buat ngaji, ya gimana caranya. Nah ini contoh. Tadi kalau sampai ini karena apa nih? Mesti pengen duit toh? Nah, ya, Allahumma amin gitu. Ya, carinya aja masih agak susah. Ya, carinya agak susah. Habib kok tahu? Cari. Gitu. Saya tuh jiwa saya selalu menjelajah. Jangan dikira saya diem. Tiap saat saya bergerak. Saya nggak mau kalah sama bumi. Bumi itu nggak pernah berdiam. Ketika bumi berdiam maka jagat raya hancur. Betul. Maka hatinya orang arif, hatinya orang soleh, hatinya para aulia, hatinya mukmin nggak boleh diam. Hatinya harus terus bergerak. Talibul ilm, mencari ilmu, cari informasi sebanyak mungkin dimanapun berada. Itu nanti hidupnya berwarna. Jadi search Google itu kalau orang ya, kalau pakai hati kita ngeset terus kan asik ya. Ya Allah ada yang baru enggak? Ya Allah ada apa lagi? Ya Allah ada apa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nanti Allah akan kirimkan ke kamu, ada ini loh, ada ini loh, ada ini loh. Terus saya ngomong, aku pengen ya Allah. Maka kalimat yang selalu saya ajarkan ke teman-teman saya, orang kaya boleh punya itu, masa kita yang miskin gak boleh punya? Paham ya? Kan seringkali kalau ada orang yang punya lebih kita gak punya, kita merasa kapan duit gitu ya. Kapan kita punya? Kalau saya balik, orang kaya itu boleh punya itu, masa kita gak punya? Kita pasti boleh punya. Kenapa? Karena kita punya yang maha kaya. Ya punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu membangkitkan energi, semangat. Jadi maka setiap kali kamu melihat di dunia ini apapun, buat kamu lemes, berarti Tuhanmu bukan Allah. Ya Tuhanmu bukan Allah, tapi Tuhanmu adalah pemikiranmu, Tuhanmu adalah nafsumu, Tuhanmu adalah egomu, Tuhanmu adalah angka, Tuhanmu adalah saldo. Kalau Tuhanmu Allah, kamu akan tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Lihat para wali itu, ala sama kan? Ala bidzikrillah, ketahuilah hanya dengan zikir pada Allah jiwa menjadi tenang. Para wali, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. La khauf wala yahzanun, berarti tatmainnul qulub. Jiwanya tenang, enggak ada takut, enggak ada gelisah, enggak ada sedih. Kenapa? Karena menjadi walinya Allah. Karena berzikir, ingat sama Allah. Dunia enggak akan buat dia jadi resah karena dia punya Tuhan yang maha kuasa dan maha bisa. Itu harus ditanamkan terus hati kita semacam itu, diingatkan terus. Jangan sampai kita goyah. Manusia ada setannya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Tapi kita berupaya gimana caranya, setannya nyingkir. Kalau datang kita usir. Makanya ada majelis macam ini. Kita ketemu orang lain yang lebih soleh atau orang yang soleh. Jadi nanti ngecas kita, nulari energi yang positif, nulari semangat. Ojo ngelendruk dan jangan kamu berpikir dibisiki setan kamu suruh jadi Tuhan. Enggak mungkin. Enggak masuk akal. Ini tempat kita duduk ini, hutang tanahnya masih 2M 50 juta. Saya bulatkan 2M, hutang tanahnya. Enggak usah ngomong hutang bangunannya ya. Hutang tanahnya. Pertengahan atau akhir Ramadan harus lunas. Perjanjiannya begitu. Berdasarkan perjanjian. Ini sekarang bulan apa nih? Januari, Februari, Maret. Akhir Maret itu udah masuk Ramadan. Betul ya? Ya mungkin menjelang pertengahan Maret, Ramadan. Berarti kurang berapa bulan? 2 bulan lah murninya, kurang 2 bulan. Cari 2M, 2 miliar dalam 2 bulan.
Sementara saya suruh ngajar kalian, santri weekend, ngajar hari Jumat. Terus kadang ya ceramah di luar kota. Jualan buku kalian nggak beli, ya sukanya dikasih, betul? Setuju kan? Sama, saya juga begitu. Sukanya diskon. Ya. Sekali laku buat acara santri weekend tekornya 1000%. Tekornya gitu ya, tekornya. Itu kalau hitungan matematika. Tapi saya nggak pernah pakai matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Hasilnya ya alhamdulillah bangun jalan. Betul kan? Pelunasan ya tiap bulan angsur 500 juta, 400 juta, 300 juta, 500 juta angsur. Sampai sekarang tersisa 2 miliar. Saya yakin, seyakin-yakinnya insya Allah akhir bulan ini lunas. Oh yakin aja nggak berani kan ya ojo dadi menungso. Beb, kalau belum lunas gimana? Ya nggak apa-apa. Yang penting yakinku nggak salah. Yakin itu menimbulkan energi yang positif. Yakin lu lunas. Makanya saya berupaya. Upayanya namanya apa? Amal soleh itu tawasul yang terbaik. Amal solehnya apa? Ya diantaranya ini menyenangkan orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada pagi hari ini saya mau senangkan kalian semua. Tolong Mbak Lulu, Mbak Aul, Mas Aldi, ya Zidni, Ustadz Iis, Abu Bakar, semua stok buku saya yang masih ada, wujudnya apapun stok buku saya, jumlahnya berapapun, bagikan habis untuk santri saya ini. Judulnya apapun, habiskan. Tuh justru yang bingung, yang mau bagi toh ya. Yang bingung mau bagi, waduh stoknya dihabiskan. Terus gimana Beb nanti? Kok lihat saya tidak enak kenapa? Kamu kalau nanti dapat double dolen, modal lumayan toh ya. Oh masih plastikan kok ya, masih plastikan. Aman. Enak enggak hidup model begini? Enak, coba kalian mikir. Modelnya sak mene ditentek terus piye? Terus piye kan Bu? Pusing. Karena saya punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gusti boten nate sare. La ta'khudhu sinatun wala naum. Allah enggak tidur. Jadi kalau saya aja begini gitu ya, saya begini. Allah enggak mungkin begitu. Nah, kalau saya begini Allah enggak mungkin begitu. Kamu harus yakin. Tapi kalau yakinmu belum, jangan tirukan adegan berbahaya ini di rumah. Ngerti-ngerti TV ini diangkut kayak ketonggo. Wah, amalan Habib Novel. Senangkan orang lain, bojomu ngamuk. Jangan, itu harus satu paket. Ya, hatinya udah satu rumah sama, yakinnya sama. Ya Li, coba nih tanggapannya Ali Abdul Qadir. Kamera ke Ali Abdul Qadir dulu. Bapaknya bagi-bagi begini, anaknya gimana? Senang. Kenapa senang? Ya senang. Lihat yang ini, yang mau dibilang lebih ganteng ya. Itu subjektif. Ya betul kan ya? Subjektif. Tergantung yang melihat. Senang. Belajar ngomong. Jangan niru adiknya. Yang kreatif, ngomong. Senang. Kenapa senang? Ya karena bapaknya bagi-bagi. Allahumma sholli. Jawabannya nggak ada yang jelas. Senang. Ada lanjutannya. Bagi ke anaknya kapan? Ya, gitu. Ya. Lihat bapaknya bagi-bagi ke orang-orang, bagi ke anaknya kapan bapaknya gitu. Jelas semuanya. Senang hatimu. Lah ini buat saya senang, kok saya senang. Saya suruh bayar berapa untuk dapat senang? Saya suruh bayar berapa untuk dapat senang? Orang untuk dapat senang pergi sampai ke Eropa, mau senang. Pergi sampai ke Jepang, mau senang. Aku ora usah ado-ado, ngedom buku ning awakmu seneng kok enak toh ya? Paham? Ada orang mau dapat senang, itu harus pergi ke Jepang. Mau dapat senang, pergi ke Amerika.
mau dapat senang pergi ke Eropa. Saya bagi buku ke kalian senang. Enak atau enggak enak? Enak. Jadi jangan proyeksikan senang itu harus begitu. Enggak. Senang ini mahalnya luar biasa. Maka syukuri kalau kamu bisa mendapatkannya dengan murah. Syukuri, oh alhamdulillah, senang aku. Tenang ya, panitia itu rodok mumet, kabeh soalnya. Jadi dia ngumpulkan dari sini, kumpulkan jadi satu. Udah, nanti kan kebagi. Ojo rebutan ya. Yakinlah kalau bukan rezekimu nggak akan sampai pada tanganmu. Kalau rezekimu nggak akan kemana-mana. Belajar yakin. Sing ngedum yakin kok, sing nrimo gak yakin. Apalagi kalau bagi roti di pengajian itu kita jamaah, panitia bagi roti. Kok dilewati? Artinya kurang yakin itu. Tuh, lihat tuh. Wah, buku-buku berdatangan. Kamera, syuting tuh bukunya tuh. Syuting, ya Mas Adi. Tuh, coba tuh. Nah tuh, ya. Masya Allah. Taruh dulu situ. Stop. Wah. Masya Allah. Wah, asik betul. Semua judul ya, jangan sisakan. Awas sisakan, panitia kadang sok ndelikno kuwi. Satu keuntungan saya diantaranya, ruangan tempat penyimpanan buku jadi kosong. Betul? Sehingga saya punya ruangan baru yang bisa dipakai untuk kegiatan yang baru. Betul? Itu untung atau rugi? Untung. Jadi pola pikir tuh gitu, ojo mikir, yo buku nentek, sesuk dodolan apa. Berarti besok gak usah jualan, kan enak, pray. Pray itu enak atau gak enak? Enak, setiap orang pengen libur dari pekerjaan. Kalau dikasih libur harusnya bilang alhamdulillah, asik. Ya, lumayan toh, dapat ruangan baru, solusi itu untuk buat yang bermalam di Raudhah. Oke, jelas semuanya? Nah pemirsa dimanapun antum berada, untuk akhir majelis ini, anak saya 2 ini akan baca qasidah. Ali Abdul Qadir dan Ahmad Anis. Kakaknya ini sok malu-malu, walaupun malu betul. Nah, harus dilatih biar malunya yang model begini enggak muncul ya. Malunya di tempat yang lain aja. Yang tempat harus malu, amin insyaallah. Pegang mic-nya Ali. Ini jangan malu-malu juga, podo wae. Taruh sini, Denis. Sebentar, yang bisa nabuh rebana siapa? Masih angkut-angkut. Siapa yang bisa nabuh? Masuk. Ya, gantikan yang apa namanya? Yang lagi angkut-angkut. Enak toh, nggak pakai mikir. Nah, coba kalau pakai mikir, repot. Zaini, geser sini. Atau deketnya Anis. Biar Anis nggak grogi. Apa? Oke, lagu penutupan majelis. Sallallahu Muhammad ya. Asyokal Badurena. Semuanya bisa kan? Insyaallah bisa. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam asraqal badru alaina واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين والشام ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا
من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah. Tuh lihat tuh, banyak ya stok bukunya. Modal bro. Pulang dari santri weekend, pulang bawa modal. Betul? Teman sekos 1.000. Nah, lumayan. Ya kan? Lumayan. Bisa untuk makan satu hari di warung sederhana sekali. Ya, sederhana sekali. Jangan takut, jangan pakai hitungan matematika. Saya ngajarin praktek ya, bukan teori, praktek. Ya, kalau kamu belum sampai itu ya jangan. Ya tirulah 10% gitu ya, tirulah 10%, tirulah 15%. Saya mau kasih gambaran begini. Jangan ditiru ya, tapi ini ilmu yang disampaikan ulama seperti ini. Orang-orang ahli maksiat itu, ahli maksiat yang mainnya judi. Judi. Kalau dia mau dapat hasil yang besar, taruhannya besar atau kecil? Besar ya. Jadi kalau taruhannya besar, dia menang dapatnya besar atau kecil? Besar. Kalau taruhannya kecil, menang dapatnya kecil. Betul? Lah saya mau pasang taruhan yang besar pada janji yang maha besar. Yang menjanjikan yang maha besar. Jadi nggak mungkin rugi. Maka saya pasang taruhan yang besar. Dapatnya besar atau kecil? Besar. Angkanya nggak usah dihitung, besar pokoknya. Nah besar itu jangan kamu artikan uang, rugi. Besar anak saya jadi anak yang soleh, solihah, itu besar. Besar keluarga besar saya selamat dunia akhirat, itu besar. Besar orang tua saya bahagia di dunia dan bahagia di alam barzah, itu besar. Besar pasangan hidup saya senang dunia, senang akhirat, itu besar. Besar semuanya sehat, semuanya selamat, itu besar. Bonusnya rupiah, dolar, dirham, dinar, itu bonus. Jadi uang itu jangan kamu wah gede, itu kecil, itu bonus. Tapi kamu lihat anakmu rukun, anakmu soleh, solihah, anakmu senyum, anakmu senang begini, itu besarnya luar biasa. Maka salah besar ketika orang sodakoh selalu dikaitkan angka sama dengan uang. Betul angka, tapi bukan sama dengan uang. Biaya rumah sakit kan mahal ya. Jadi kalau diganti sehat berarti besar. Dan seterusnya. Jelas semuanya? Masya Allah, habiskan. Terus berdatangan saudara-saudara. Tolong kamera satu arahkan ke stoknya itu, yang satu sana tuh. Mas Edi. Ya Mas Edi coba ngarahkan kamera ke situ. Biar pemirsa ngerti. Saya ngomong besar-besar, kalau pemirsa nggak tahu kan nggak tahu besarnya seberapa. Ya, zoom out, mundurkan Mas Edi, ditarik mundur aja. Alhamdulillah, yang ngangkati sampai ngos-ngosan. Tanpa jeda, terus bertangan. Yang nggak ikut santri weekend nyusul, kenapa aku nggak ikut? Tolong nanti panitia buat yang kemarin izin pulang karena ibunya meninggal, ambilkan bagiannya juga ya. Ambilkan yang lebih banyak dari yang lain. Nanti kirimkan. Semoga almarhumah ibunya diletakkan di alam barzah sana bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin. Dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Dijadikan anak keturunan yang ditinggalkan hidupnya bahagia dunia hingga jannah. Amin. Allahumma amin. Al-hadini al-Fatihah. Itu yang
Itu isinya apa itu? Ya, Masya Allah. Menyenangkan. Lumayan bro, 100 ribu, 70 ribu, jual cepat 50 ribu laku itu. Flash sale ya. Barokah santri weekend gitu kan, lumayan. Pemirsa dimanapun antum berada ya, ini stok-stok buku yang ada. Dan tepat adzan, saya selaku pemimpin utama pengasuh Masjid Ar-Raudhah. Jadi judulnya saya juga pengasuh ya. Pengasuh itu kan bahasa halus. Kalau bahasa rotok kasare babu. Ya, saya kan pelayannya ya, pelayannya yang ngurusi semua ini. Cuman tugas saya bagian ngomong dan ngatur semuanya, tapi pelayan. Mengucapkan jazakumullah khairan atas keikutsertaan antum semua di majelis ini. Dan mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam melayani. Dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dalam kondisi yang lebih baik. Sehat wal afiah, dhahiran wa batinan. Dan saya minta maaf kalau setelah ini saya enggak jabat tangan ya, jabat hati saja. Karena tangan saya mau saya pakai untuk nyupir ke Jawa Timur. Nanti malam saya ada tugas di Pasuruan ya, insya Allah. Jadi saya butuh energi. Sementara kawan-kawan saya akan standby di Masjid Ar-Raudhah untuk menyiapkan kamar-kamar buat teman-teman yang ikut MTQ dan porseninya seabad NU di kota Solo. Hakadza wa'alafu minkum. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.